Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalatu assalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'd. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, karena atas izinnya lah kita masih dalam keadaan sehat walafiat sampai saat ini. Tak lupa pula salawat serta salam tetap kita hanturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW, kepada keluarganya, sahabatnya, dan insya Allah percikan rahmatnya akan sampai kepada kita. Perkenalkan, nama saya Sri Marlia Malongsenggo, NIM 20124019, Program Studi Manajemen Pendidikan Islam, Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan, Institut Agama Islam Negeri Yayan Manado. Baiklah, saya akan menjelaskan kembali materi saya mengenai peradaban Islam di Andalusia atau Spanyol. Dosen pengampu Bunda Sulfa Putiwa MPD dan Kak Gina Nurvina dari CMPD. Masuknya Islam ke Spanyol. Islam pertama kali masuk ke Spanyol pada tahun 711 Masehi melalui jalur Afrika Utara. Spanyol sebelum kedatangan Islam dikenal dengan nama Iberia, Asbania, kemudian disebut Andalusia. Ketika negeri subur itu dikuasai bangsa Vandal, dari perkotaan Vandel inilah orang Arab menyebutnya Andalusia. Sebelum penaklukan Spanyol, umat Islam telah menguasai Afrika Utara dan menjadikannya sebagai salah satu provinsi dari dinasti Bani Umayyah. Penguasaan sepenuhnya atas Afrika Utara itu terjadi di zaman Khalifah Abdul Malik 685 sampai 705 Masehi. Menaklukkan atas wilayah Afrika Utara itu dari pertama kali dikalahkan sampai menjadi salah satu provinsi dari Khalifah Bani Umayyah, memakan waktu selama 53 tahun, yaitu mulai tahun 30 Hijriah, masa pemerintahan Muawiyah ibnu Abi Sufyan, sampai tahun 83 Hijriah, masa Al-Walid. Dalam proses penaklukan Spanyol, terdapat 3 pahlawan Islam yang dapat dikatakan paling berjasa memimpin satuan-satuan pasukan ke sana. Mereka adalah Tarif ibnu Malik, Tarik ibnu Ziyad, Musa ibnu Musair. Tarif dapat disebut sebagai perintis dan penyelidik. Ia menyeberang selat yang berada di antara Maroko dan benua Eropa. Itu dengan satu pasukan perang 500 orang, diantaranya adalah tentara berkuda. Mereka menaiki 4 buah kapal yang disediakan oleh Julian. Ia menang dan kembali ke Afrika Utara membawa harta rampasan yang tidak sedikit jumlahnya. Terdorong oleh keberhasilan Tarif dan kemelut yang terjadi dalam tubuh kerajaan Visigoth yang berkuasa di Spanyol pada saat itu, serta dorongan yang benar untuk memperoleh harta rampasan perang, dalam pertempuran di suatu tempat bernama bahkan Raja Roderick dapat dikalahkan. Dari situ Tarik dan pasukannya terus menaklukkan kota-kota penting seperti Cordova, Granada, dan Toledo, ibu kota kerajaan Goth saat itu. Sejarah mencatat bahwa Panglima Tarik, setelah seluruh pasukan selesai menyeberang selat yang berada di antara Maroko dan benua Eropa, mereka membakar seluruh alat penyeberangan tersebut. Ia pun mengucapkan pidato yang bersejarah, Al-aduwu amanakum wal bahru wa alakum fatar ayuma situm. Musuh di depan kamu, lautan di belakang kamu. Silahkan pilih mana yang kamu kehendaki. Musa juga berhasil menaklukkan Sidonia, Carmona, Selvi, dan Merida, serta mengalahkan penguasa kerajaan Gotik, Theodomir di Aurela. Ia bergabung dengan Tarik di Toledo. Selanjutnya, keduanya berhasil menguasai seluruh kota penting di Spanyol, termasuk bagian utaranya, mulai dari Saragossa dan Navarre. Perkembangan Islam di Spanyol dapat kita rangkum dalam beberapa periode, yaitu mulai dari periode pertama sampai periode ke-6. Kemajuan peradaban Islam di Spanyol ada 3 kemajuan. Yang pertama itu perkembangan ekonomi, kedua kemajuan intelektual dan ilmu agama, yang ketiga kemajuan di bidang arsitektur dan bangunan. Kemunduran dan kehancuran kekuasaan Islam di Spanyol. Yang pertama itu konflik Islam dengan Kristen, kedua tidak adanya ideologi pemersatu, ketiga kesulitan ekonomi, keempat tidak jelasnya sistem peralihan dan kekuasaan, 5 keterpencilan.
Itulah tadi sedikit pemaparan dari materi saya. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.